Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu-ibu semuanya? Apakah pagi ini Anda sudah sarapan? Sarapan nasi uduk atau bubur ayam? Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam edisi vlog dari blog Strategi Manajemen dengan saya, blogernya Yudhya Antareksa. Kali ini saya penampilannya agak berbeda supaya memberikan kerenyahan gitu, memberikan sesuatu yang berbeda, think different be different. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kali ini kita akan bicara ringkas saja mengenai sebuah buku yang sangat menarik Ini bukunya Ini bukunya pernah saya bahas juga dulu Judul bukunya Scarcity. Scarcity Trap yang ngarang adalah dua guru besar, nggak sembarangan yang satu namanya Sendil Mulyana dan yang satu Profesor Eldar Shafir. Yang satu guru besar ekonomi berlaku behavior economic dari Harvard Business School yang Sendil Mulyana ini guru besar dari behavior economic Harvard University. Kemudian yang Eldar Shafir ini Profesor Economics dari Yale University. Dua kampus top markotop di dunia menulis sebuah buku yang judulnya Scarcity. Apa isi buku ini? Ringkas saja karena implikasi dan kesimpulan buku ini suram, Mas. Kelam. Buku ini memberikan kesimpulan bahwa orang yang gajinya kekurangan, orang yang cenderung kondisi keuangannya pas-pasan, orang yang gajinya kurang, kondisi keuangannya pas-pasan, itu cenderung akan bertahan selamanya dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena penelitian dalam buku ini menunjukkan hasil yang mengejutkan, bahwa orang-orang yang kondisi keuangannya kekurangan itu IQ-nya pelan-pelan akan menjadi makin tulalit, menjadi makin brekele. Dan itu dangerous. Kenapa? Karena ketika IQ Anda makin turun, Anda tidak lagi bisa berpikir kreatif. Itulah kenapa dua penulis buku ini mengatakan itulah kenapa orang yang miskin makin miskin. Sebuah fakta yang kelam yang ternyata dibuktikan oleh research. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi tadi saya bilang, orang-orang yang kondisi keuangannya pas-pasan, yang gajinya pas-pasan, itu pelan-pelan EQ-nya, kekuatan otaknya, kapasitas otaknya akan menjadi makin tulalit, makin nyungsep, sehingga kemudian nasibnya stagnan. Luar biasa Jadi kedua penulis buku ini melakukan penelitian di banyak negara, termasuk di negara India yang kondisinya mirip dengan negara kita negara berkembang Jadi memang ternyata orang-orang yang kondisi keuangannya pas-pasan itu mengalami apa yang mereka sebut sebagai bandwidth tag. Jadi otaknya itu terbebani oleh pikiran serba kekurangan. Dan ketika orang-orang yang serba kekurangan itu memikirkan kondisi kekurangannya, mungkin cicilannya masih ada yang belum lunas, dia mikir biaya hidup yang makin mahal, dia mikir cicilan rumah, harga rumah yang semakin melangit, sementara gajinya juga pas-pasan. Alokasi otak Anda yang digunakan untuk berpikir hal-hal kekurangan seperti itu merenggut energi otak Anda. Dan kemudian mereka bilang, karena terenggut energi otak Anda untuk memikirkan yang kekurangan seperti itu, maka energi Anda untuk berpikir kreatif itu menjadi lenyap. Itulah kenapa orang-orang yang kondisi keuangannya pas-pasan itu seringkali tidak lagi bisa berpikir kreatif bagaimana mengubah nasib. Contohnya misalnya contoh konkretnya misalnya Anda kerja di sebuah kantor, gajinya mungkin tidak begitu tinggi tidak begitu tinggi lah sementara biaya hidup makin mahal, harga rumah makin melangit. Dan kemudian Anda tiap hari juga kena macet mungkin naik busway, mungkin naik sepeda motor, mungkin naik mobil, memikirkan kekurangan uang, memikirkan cicilannya masih banyak, sementara tiap hari kena macet. Itu semua itu membuat otak Anda menjadi stres, menjadi terbebani. Dan ketika otak Anda menjadi terbebani memikirkan kondisi keuangan yang serba terbatas, maka kreativitas Anda, ruang otak Anda untuk berpikir kreatif itu menjadi lenyap, ditelan fata morgana. Dan itulah kemudian nasib Anda stuck selamanya. Kelam memang, itu kelam itu. Muram. Nasib Anda bisa tergeletak mati dalam kesunyian. Berada dalam duka dan nestapa selamanya.
Ya, tadinya saya memang suka berpikir kenapa banyak orang yang tidak bisa berpikir kreatif ya, kenapa banyak orang yang stuck nasibnya, kenapa orang yang istilahnya itu jumut gitu ya, otaknya jumut, bengong gitu ya. Nasib saya kok gini-gini aja, bagaimana merubahnya? Dan suka saya menerima email, bagaimana Mas Yudhya ya saya mengubah nasib. Saya dulu merasa ini pertanyaan yang aneh, masa sih mikir mengubah nasib aja tidak bisa gitu ya. Anda kan sudah dewasa, sudah dikaruniai kekuatan otak. Masa mikir mengubah nasib aja tidak bisa. Saya kadang-kadang merasa bete juga dapat pertanyaan yang elementer seperti itu. Tapi penelitian dalam buku ini ya menunjukkan bahwa pertanyaan itu memang muncul karena orang itu sudah tidak lagi sanggup berpikir kreatif bagaimana mengubah nasib. Orang itu sudah kehilangan akal, quote and quote ya. Karena otaknya, ya, kekuatan daya otaknya sudah habis diserap untuk memikirkan hal-hal yang serba kekurangan tadi. Sehingga akhirnya dia mengajukan pertanyaan melalui email ke saya, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat elementer. Bagaimana mengubah nasib gitu ya. Pertanyaan yang menurut saya sangat kelihatannya ini ya, sangat elementer. Tapi memang penulis buku ini mengatakan ya memang seperti itulah. Orang-orang yang kehilangan energi, kehilangan willpower, kehilangan kreativitas otak karena segenap daya pikirannya sudah habis diserap untuk memikirkan kekurangan, orang itu tidak lagi mampu berpikir, ya, dan itu dangerous. Ya, saya juga punya teman ini, dia kebetulan juga kondisinya serba kekurangan, ya, dia punya hutang banyak juga, ya, sampai 60 juta. Kemudian dia tiap malam tidak bisa tidur, memikirkan hutangnya, memikirkan bagaimana dia bulan depan masih bisa makan atau tidak, memikirkan biaya sekolah anak-anaknya. Sehingga dia tiap malam tidur jam 2 gitu ya, baru bisa tidur. Dan itu kan dangerous ya. Secara fisik, mental Anda juga lelah. Dan kemudian juga dipicu tadi, ditambah dengan tadi orang-orang yang memikirkan kekurangan makin tidak bisa berpikir kreatif untuk mengubah nasib. Ya. Dan itu dangerous. Ya, ada satu hasil lagi dari buku ini yang menarik ya, yang agak sedikit lucu juga. Dalam buku ini ditemukan fakta bahwa Anda itu cenderung lebih cerdas ketika tanggal muda dibanding tanggal tua. Jadi ketika tanggal tua kita itu memang makin bodoh, kata peneliti ini. Ya. Ketika kita tanggal tua, gaji kita sudah mulai menipis, kita itu makin tulalit, makin bodoh. Makanya saran dia kalau Anda mau meeting hal-hal yang penting di kantor, misalnya Anda punya proyek yang krusial, kalau bisa meetingnya itu pas tanggal muda, jangan pas tanggal tua. Kenapa? Karena ketika Anda meeting tanggal tua, Anda semua akan susah berpikir jernih. Berpikir kreatif itu akan menjadi makin sulit. Jadi itulah ya, sebuah kesimpulan kelam dari buku ini ya, Scarcity namanya. Scarcity, The New Science of Having Less and How It Defines Our Life. Ya. Buku ini mengejutkan ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya simple. Ketika Anda hidupnya serba kekurangan, ketika gaji Anda pas-pasan, Anda justru akan makin tidak kreatif untuk memikirkan perubahan nasib. Dan kemudian impact-nya Anda akan makin stagnan. Karir Anda akan stuck, gaji Anda akan stuck. Dan kita bisa hidup dalam kenestapaan. Ya, mengerikan sekali. Nah, apa solusinya Mas Yudhya? Bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya mungkin banyak lah ya. Salah satunya simpel aja ya. Kalau bisa rajin-rajinlah mengembangkan diri. Salah satunya dengan rajin membaca blog saya, blog Strategi Manajemen, atau menyaksikan video yang maknyus ini, ya, video yang katrok ini. Itu saja ya, sajian kali ini, sebuah analisa dari buku Scarcity ya, untuk menjadi renungan Anda ya, renungan kenapa Anda selama ini stuck nasibnya, kenapa karir Anda stuck ya. Mungkin jangan-jangan karena itu kreativitas Anda sudah mati, sudah nyungsep karena Anda memikirkan hal-hal yang serba kekurangan. Oke, mudah-mudahan ya bulan depan atau 6 bulan lagi nasib Anda berubah menjadi lebih maknyus, lebih top markotop. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.